Mohon untuk menonaktifkan telepon genggam dan alat komunikasi lainnya. Mohon orang tua dan wali baptis menjawab dengan sungguh-sungguh dan lantang semua pertanyaan saat janji baptis. Ibu bapak yang menggendong anak, mohon menyebutkan nama baptis anak dengan jelas. Mohon untuk tidak mengambil foto ke depan, karena sudah ada petugas yang melakukan pemotretan. Setelah ibadat, ada sesi foto peserta baptis dan keluarga yang akan dilakukan berurutan sesuai nomor. Mohon tidak meninggalkan tisu bekas di bangku gereja. Bagi Bapak Ibu yang belum menyerahkan Eurastole, bisa diserahkan kepada petugas di depan gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri untuk mengawali ibadat ini dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Para ibu, bapak, orang tua, para wali baptis dan semua umat yang hadir di sini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam peristiwa yang agung ini, yaitu pembaptisan anak-anak kita. Permandian anak-anak sebetulnya mengungkapkan pertama-tama iman orang tuanya. Jadi lalu dalam upacara ini kita menitipkan juga benih iman dalam diri anak-anak kita. Idealnya maka ibu bapak, permandian ini berlangsung dalam perayaan Ekaristi, apalagi ini hari Minggu. Repotnya nanti kalau ibu bapak permandiannya hari Minggu, lalu harus pergi ke gereja 2 kali, atau jangan-jangan karena lebih berat permandiannya, lalu hari Minggu ini ibu bapak tidak berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Sayang sekali, padahal justru Ekaristi Kudus merupakan puncak perayaan iman kita yang diawali dengan sakramen inisiasi, yaitu awalnya adalah permandian kudus. Proses inisiasinya berlangsung baik, juga dengan demikian harapannya adalah puncak perayaan iman, yaitu perjamuan bersama Tuhan, bisa kita rayakan dengan lebih baik. Maka untuk menjembatani 2 kutub yang menjadi suasana dan situasi ibu bapak dalam hidup berkeluarga, saya mengambil bacaan hari Minggu ini. Harapannya ibu bapak kalaupun terpaksanya tidak hadir dalam perayaan Ekaristi, pewartaan sabdanya boleh mencicipi, apalagi ini adalah Minggu Advent yang sangat khusus. Kita sebagai orang tua mengucap syukur atas kepercayaan Tuhan, mempercayai kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam karya penciptaan yang lebih lanjut
dan Allah juga mempercayai kita semua untuk menumbuhkan iman itu lebih lanjut dalam diri anak-anak kita. Maka marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita sadari kehadiran kita. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, sadar bahwa kita tidak selalu mau dan mampu menjadi tanda kehadiran Allah untuk anak-anak kita. Mari kita awali upacara kudus ini dengan mengakui segala dosa, pelanggaran dan juga kelalaian kita di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, Engkaulah sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Pandanglah dan berkatilah kami, khususnya para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya ke dalam cinta kasih-Mu sendiri. Pandanglah juga para wali baptis yang akan mendampingi perjalanan iman anak-anak kami, agar mereka setia kepadamu, dan anak-anak yang kami hantar menerima permandian kudus ini pun bertumbuh dalam iman kepadamu. Semoga kami semua mampu menjadi putra-Mu yang sejati dan hidup berkenan di hadirat-Mu. Berkat sakramen baptis yang kami mohonkan untuk anak-anak kami ini, perkenankanlah kami juga mencapai keselamatan jiwa dan raga bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Sefania. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kuasa
percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" "Apa yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para ibu bapak, saudara-saudara terkasih, hari Minggu ketiga hari ini jatuh pada tanggal 15 Desember. Itu berarti sehari lagi, nanti tanggal 17, kita sudah masuk bagian Advent masa khusus. Sebagai tambahan pengetahuan, masa Advent itu dibagi menjadi 2 bagian. Advent yang pertama dimulai dari Minggu Advent yang pertama akan berlangsung sampai tanggal 16 Desember. Apa kekasan Advent yang pertama? Advent yang pertama, bacaan kitab suci dalam perayaan Ekaristi, baik itu Ekaristi harian maupun Ekaristi Minggu, mengajak kita menyiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Itu bagian Advent yang pertama. Lalu bagian Advent yang kedua mulai tanggal 17 Desember berlangsung sampai tanggal 24 Desember, mengajak kita mempersiapkan hati dan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam perayaan Natal. Maka bacaannya menjadi khusus. Lah, persis menjelang masa khusus, masa Advent, kita berkumpul untuk bersama memohon permandian kudus untuk anak-anak kita. Dan dikisahkan bahwa Yohanes juga membaptis. Tetapi dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang maksudkan adalah Tuhan Yesus sendiri akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itulah yang dipercaya juga dianugerahkan Tuhan melalui gereja kudus untuk anak-anak kita. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya jelas. Permandian Yohanes adalah permandian tobat. Dan warta tobat semakin mendesak diwartakan Yohanes, ditanggapi oleh beberapa kelompok dalam Injil tadi. Ada 3 kelompok paling tidak yang mendapat perhatian khusus juga dalam Injil Santo Lukas. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang kaya. Mereka menanggapi pewartaan pertobatan Yohanes itu dengan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Yohanes menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaknya memberikan itu kepada mereka yang tidak punya. Artinya apa? Dibina sikap bela rasa solider terhadap sesamanya. Ini yang pertama. Kelompok yang pertama itu biasanya juga dikaitkan juga dengan orang yang paling kaya di tengah masyarakat mereka dulu. Terutama adalah orang-orang siapa? Para pemungut cukai. Tetapi orang pemungut cukai ini adalah orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat umum karena dia dituduh bekerja sama dengan penjajah dan terlebih lagi memeras bangsa sendiri. Karena apa? Karena para tukang pajak ini biasanya menagih melebihi kewajiban yang harus dibayarkan. Maka kepada mereka Tuhan Yesus mengatakan, jangan menagih melebihi dari yang ditentukan. Zaman sekarang mungkin kelompok ini suka dengan apa? Pinjaman online, pinjol mungkin begitu. Karena kalau pinjol itu tidak membantu tetapi mencekik dan mempercepat kematian. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua dikatakan siapa? Orang-orang yang berkuasa diwakili oleh tentara. Dikatakan jangan memeras, jangan memaksakan kehendak, lalu menindas. Lalu nasihat yang lebih lanjut apa? Cukupkanlah dengan gajimu. Artinya gaya hidupnya pun harus sesuai dengan
apa yang dia punya. Bahayanya zaman sekarang dengan flexing itu orang hidup dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Konkret sekali. Lalu ibu bapak teman-teman yang terkasih, ketiga kelompok ini dan secara tegas diwartakan dalam Injil Santo Lukas diperhatikan secara khusus. Maka Injil Santo Lukas mempunyai cerita misalnya tentang Sakeus, orang yang kaya tetapi kekayaannya didapat secara tidak wajar karena dia adalah kepala pemungut cukai. Sejak zaman dulu yang kerja di pabean begitu itu nampaknya memang gampang menjadi orang kaya. Saya masih ingat siapa yang anaknya memakai mobil mewah, kemudian bapaknya kekayaannya sudah langsung diselidiki habis-habisan, padahal dia itu orang Katolik loh. Lalu contohnya Sakeus. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, warta gembiranya ada di mana? Warta gembiranya ada di sini. Sakeus yang sudah tidak diterima oleh masyarakat luas karena gaya hidupnya yang begitu dan perilakunya yang begitu, suatu kali ingin melihat Yesus, dikatakan ingin melihat Yesus. Lalu dia lari memanjat pohon melihat Yesus yang mau lewat. Tetapi apa yang terjadi? Saya mengatakan begini, boro-boro Sakeus ketemu Yesus, enggak. Tetapi saya malahan bisa mengatakan Yesuslah yang menemui Sakeus. Ceritanya kan Sakeus naik pohon melihat ke bawah. Lalu Yesus lewat di bawahnya. Ketika Yesus ada di bawah pohon, Yesus mendongak ke atas, Sakeus dari atas melihat ke bawah. Lalu mereka saling bertatapan mata. Pertanyaannya, relasi yang terjadi antara Sakeus dan Yesus, Yesus di bawah, Sakeus di atas, lebih ditentukan siapa? Kita berpikir karena Sakeus sudah lari meninggalkan orang banyak, memanjat pohon. Tetapi ibu bapak, cara berpikir kitab suci tidak begitu. Misalnya Sakeus yang sudah naik memanjat pohon, Yesus lewat yang di bawah. Bagaimana seandainya Yesus itu lalu bilang begini, ada orang tua kok lucu, sudah kecil, pendek, manjat pohon di depan banyak orang, malu-maluin. Lalu Yesus ngeloyor pergi terus sambil berkata, emang gue pikirin lu. Lalu Yesus ngeloyor terus. Relasinya terjadi apa tidak? Tidak. Maka saya mengatakan relasi ini terjadi justru karena Yesus mau. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, saya percaya ibu bapak memang meminta permandian kudus itu kepada gereja. Tetapi saya yakin bukan usaha ibu bapak yang pertama-tama mengizinkan anak-anak kita menerima permandian, tetapi anak-anak mari kita didik bahwa Tuhan Yesuslah yang memanggil mereka. Jika begitu ibu bapak, lalu semoga iman yang kita tanamkan dalam diri anak-anak dengan permandian hari ini makin bertumbuh, karena anak-anak mendengar kabar gembira ini langsung nantinya dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lanjutkan upacara kudus kita. Saya akan sampai memakai buku ini halaman 5. Silakan ibu bapak, para wali baptis juga berdiri. Para orang tua yang terkasih, dengan mempersembahkan anak-anak kepada Allah dalam permandian kudus, berarti ibu bapak mempunyai tanggung jawab yang berat, yaitu menumbuh kembangkan iman Katolik dalam diri anak-anak kita sepanjang hidup.
Saya bertanya, sadarkah saudara-saudari akan tugas dan tanggung jawab ini? Para wali baptis yang terkasih, dengan menjadi wali baptis, saudari-saudara diharapkan mampu mendampingi anak-anak ini mengembangkan iman Katolik dan memberikan teladan baik baginya. Bersediakah saudari-saudara memikul tugas dan tanggung jawab ini? Kesanggupan ibu bapak, saudari-saudara semua membawa kita kepada permohonan. Marilah kita berdoa. Umat dipersilakan berdiri. Saudari-saudara terkasih, pada kesempatan yang indah dan agung ini, marilah kita berdoa untuk anak-anak kita yang akan menerima rahmat sakramen baptis, untuk orang tua dan wali baptisnya, serta juga untuk kita yang hadir di sini. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, sudilah mempersatukan anak-anak ini dengan gereja-Mu melalui sakramen baptis yang telah Kau sediakan baginya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Anak-anak ini akan ditandai dengan tanda salib di dahinya. Semoga dalam seluruh hidup dan tingkah lakunya, mereka tidak segan dan takut mengakui Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dalam pembaptisan, mereka mati dan dikuburkan bersama dengan Yesus Kristus. Semoga mereka boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga para orang tua dan wali baptisnya mampu mewujudkan tanggung jawab dalam mendidik mereka dan memberikan teladan baik kepada mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga rahmat sakramen baptis diperbarui dalam diri semua umat yang hadir, sehingga mereka Kau perkenankan bertekun dalam iman akan Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah anak-anak ini agar mereka Kau jauhkan dari mara bahaya dan aneka godaan yang dapat mengganggu kesetiaannya kepadamu. Semoga mereka merasa Kau dampingi dan Kau berkati dalam mengalahkan kejahatan, sehingga hanya kebaikan yang terpancar dalam diri dan hidupnya kelak. Ajarilah mereka mengasihi Engkau dan sesama. Demikian pula limpahkanlah kepada para orang tua dan wali baptis agar mereka mampu mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan memberitakan dan memberikan teladan yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para ibu bapak, hantarlah anak-anak dengan lebih dahulu ibu bapak dan wali baptis boleh menganugerahkan tanda salib dulu di dahi anak-anak. Sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara terkasih, kita sampai pada halaman 7 dan 8. Saudari-saudara terkasih, Allah berkenan memakai air sebagai tanda dan lambang pencurahan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Maka semoga melalui air permandian yang akan dicurahkan kepada anak-anak kita, Allah menganugerahkan hidup ilahinya atas anak-anak pilihannya. Halaman 8. Ya Bapa, hantarlah para abdimu ini pada kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air permandian yang telah diberkati ini. Semoga Engkau memanggil mereka berdasarkan iman agar lahir kembali dalam permandian kudus dan memperoleh hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Halaman 9. Para orang tua dan para wali baptis yang terkasih, saudari-saudara datang ke sini memintakan sakramen baptis bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Allah yang sangat mencintai kita. Saudara mempunyai tugas dan tanggung jawab mendidiknya dalam iman agar mereka bersikap seperti Yesus Kristus sendiri, Sang Putra, berkembang menjadi warga masyarakat yang baik. Karena saudara bersedia menerima tugas dan tanggung jawab ini, mari kita perbaharui janji baptis kita bersama. Tolaklah setan dan akuilah iman gereja dalam Yesus Kristus. Dalam iman inilah mereka akan dibaptis. Sanggupkah saudari-saudara memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita ini serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan melanggar hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Saudari-saudara, inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudari-saudara, hantarlah anak-anak untuk menyambut permandian kudus. Maukah saudari-saudara agar anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan menerima dan diterima sebagai anggota umat Allah? Maukah saudari-saudara agar anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja Katolik yang telah kita akui bersama? Mari kita hantar mereka dengan bangga hati.
Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih, sekarang anak-anak akan diurapi dengan minyak krisma, sebagaimana Tuhan Yesus dulu juga diurapi dengan minyak krisma. Semoga dengan pengurapan ini Allah berkenan menjaga anak-anak kami ini agar mereka menjadi tumbuh dan menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk ke kehidupan yang kekal. Amin.
Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, anak-anak kita telah bersatu dengan Tuhan Yesus, menyebut Allah di surga sebagai Bapanya. Mari bersama mereka kita juga menyatakan syukur kita dengan mengulangi doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ibu, Bapak, kepada Bunda Gereja, Bunda kita semua, Bunda Maria, mari kita haturkan doa penyerahan kepada Bunda Maria bersama-sama dengan anak-anak kita. Bunda Maria, Bunda kami tercinta, dengan penuh harapan kami datang kepadamu untuk memohonkan doa restu bagi anak-anak kami yang baru menerima sakramen baptis. Engkau mengetahui bahaya yang mengancam perkembangan imannya. Engkau dapat menyelami keprihatinan yang kami rasakan sebagai orang tua yang berkaitan dengan kebahagiaan anak kami. Engkau sendiri mengalami segala suka dan duka sebagai ibu dan mengenal segala hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Engkau melahirkan dan membesarkan Yesus, Putra Allah dan Penyelamat kami. Kami mohon jagalah dan lindungilah anak-anak kami dalam mengarungi perjalanan hidup yang masih terbentang jauh di hadapannya. Bimbinglah mereka agar dapat memelihara kesucian sakramen baptis seumur hidup, dan kelak sambutlah mereka dalam keluarga para kudus di surga. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih, saya ikut berbahagia dan berbangga atas peristiwa yang agung dan luhur ini, yaitu pembaptisan anak-anak kita.
Terima kasih kepada orang tua yang telah menghantar anak-anaknya menerima sakramen baptis dengan segala konsekuensi yang ada. Terima kasih kepada para wali baptis dan seluruh umat yang mendukung terlaksananya peristiwa ini, para pendamping. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat Allah agar apa yang telah terjadi dalam peristiwa ini menghasilkan buah yang berlimpah di masa mendatang, terlebih bagi anak-anak kita ini. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudari-saudara yang telah diangkat menjadi putranya. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut oleh Kristus di tanah air surgawi. Semoga saudara sekalian, khususnya juga anak-anak kita ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan sakramen baptis ini sudah selesai. Profisiat untuk semuanya. Amin. Terima kasih kepada Romo Albertus Hendaryono PR yang telah menerimakan sakramen baptis kepada anak-anak. Terima kasih kepada petugas liturgi, putra altar, putri sakristi, lektor, pemazmur, dan kor. Pengambilan surat baptis dan foto akan diinformasikan dalam grup WhatsApp orang tua peserta baptis. Setelah sesi foto, dapat langsung pulang dan meninggalkan gereja setelah mengembalikan PIN nomor dan buku panduan kepada petugas. Sesi foto akan dilakukan sesuai urutan nomor. Silakan untuk keluarga Paulus untuk bersiap. Keluarga Emilia, silakan keluarga Emilia nomor urut 2. Keluarga Mikael boleh bersiap. Silakan keluarga Mikael.
keluarga Benedik dan Cecilia, keluarga Leonardus, keluarga Evangeline, keluarga Clara, keluarga Joanna, keluarga Joanna,
Keluarga Angelo, keluarga Theodor, keluarga Sada Francisca, keluarga Jane, keluarga Zenobius,
keluarga Ambrosius, keluarga Gabriel, yang terakhir silahkan keluarga Paulus.